Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Nur Hidayat, nomor NPM 2021 306301068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan manajerial. Jadi, laporan sendiri adalah sebuah komunikasi, bisa berupa tulisan atau ucapan sesuai dengan tujuan penulisan laporan. Laporan juga adalah bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh atasan. Nah, di dalam laporan manajerial itu ada fungsinya. Jadi fungsi yang pertama itu sebagai sarana komunikasi vertikal. Artinya komunikasi antara atasan dan bawahan berupa informasi yang nantinya menjadi acuan untuk atasan mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Yang kedua itu sebagai alat pertanggungjawaban, di mana laporan manajerial ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang diberikan oleh atasan atau wewenang yang diberikan oleh atasan, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban berupa laporan manajerial. Yang ketiga itu ada sarana pengambilan keputusan, di mana laporan memberikan informasi penting karena digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, di dalam laporan manajerial itu ada syarat kualitasnya. Nah, yang pertama itu kecermatan. Artinya untuk mengambil keputusan, oleh karena itu harus cermat dan sesuai lapangan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu ketepatan waktu, di mana faktor waktu adalah hal yang penting dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada kecukupan, yaitu berkaitan dengan cakupan masalah. Kurang mencakup, maka pemecahan masalah pun tidak akan tepat. Yang selanjutnya kesederhanaan, di mana bahasa yang sederhana itu agar lebih mudah dalam menafsirkan sebuah laporan manajerial. Nah, yang kelima itu ada kejelasan, yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat agar mudah dimengerti. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan manajerial. Yang pertama, laporan berdasarkan waktu penyampaian. Nah, ada dua, yaitu laporan rutin, yaitu laporan yang memang dibuat sesuai dengan jadwal, yaitu mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua itu ada laporan insidensial, yaitu laporan yang dibuat dengan waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya itu laporan berdasarkan cara penyampaiannya. Jadi yang pertama itu secara lisan, gitu. Bisa melaporkan melalui telepon. Yang kedua itu dengan cara tertulis. Biasanya laporan seperti ini adalah laporan yang resmi. Nah, yang ketiga itu laporan visual, yaitu menggunakan gambar, slide atau grafik dan lain-lainnya. Selanjutnya ada laporan berdasarkan bentuk. Yang pertama itu berupa surat, yang kedua itu ada berupa formulir, dan yang ketiga berupa karangan. Nah, selanjutnya laporan berdasarkan sifat penyajian, di mana ada dua, yaitu informal dan formal.
Jadi informal itu secara tidak resmi dan formal itu secara resmi. Selanjutnya laporan berdasarkan maksudnya. Yang pertama itu laporan informatif, yaitu informasi tentang kegiatan organisasi. Yang kedua itu laporan rekomendasi, yaitu memberikan pendapat tentang sesuatu hal dalam organisasi. Yang ketiga itu laporan pertanggungjawaban, yaitu sebuah laporan yang diberikan oleh bawahan kepada atasannya. Yang keempat itu ada laporan analisis, yaitu sumbangan pemikiran dari bawahan untuk atasan. Nah, yang kelima itu laporan perkembangan, di mana bawahan memberikan sebuah laporan berupa perkembangan kegiatan di dalam organisasi. Yang terakhir ada laporan studi kelayakan, yaitu analisis mendalam guna mengambil keputusan sebagai dasar layak atau tidaknya sesuatu keputusan. Selanjutnya ada sistematika laporan. Jadi di dalam laporan manajerial itu ada sistematikanya. Yang pertama itu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini berupa latar belakang, rumusan masalah atau tujuan dibuatnya laporan tersebut. Itu adanya di dalam pendahuluan. Yang kedua itu ada isi laporan dan pembahasan, di mana tujuan dan maksud dibuatnya laporan manajerial itu adanya di isi, di mana isi ini adalah inti daripada laporan tersebut dibuat. Itu adanya di isi laporan dan pembahasan. Nah, yang terakhir itu ada penutup, di mana di dalam penutup ini biasanya berupa kesimpulan dari isi. Nah, selanjutnya ada tata cara penyusunan laporan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana di sini di tahap persiapan ini si penulis laporan ini mengumpulkan atau menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat laporan. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan dan penyajian data. Nah, di sini penulis mengumpulkan data-data untuk ditulis di dalam sebuah laporan, untuk disajikan di dalam sebuah laporan. Yang ketiga itu ada sistematika laporan. Nah, yang terakhir baru setelah semuanya tersusun rapi, sehingga si penulis baru memulai menulis laporan atau membuat laporan tersebut. Jadi laporan manajerial adalah hal yang penting yang harus diketahui. Nah, di dalam laporan manajerial itu berupa atau isi laporan tersebut itu ditentukan dari masalah, maksud atau tujuan laporan. Nah, sebuah organisasi akan berkembang baik bila memiliki laporan manajerial yang baik pula. Demikian presentasi dari saya tentang laporan manajerial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.